datang di Iko Berita. Apa-apa. Masih bersama saya Denan. Saya Armageddon. Kami masih dari Stand Up Indo Jambi. Jangan lupa terus untuk saksikan Iko Berita Tak Apa-apa setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Jack TV. Dan untuk ke berita Pertama, Bang. Untuk berita pertama nanti dulu. Karena bakal ada yang mau lewat pesan-pesan berikut ini. Nah, masih di Iko Berita. Tak apa-apa. Ya, kita di bulan puasa ini, kita banyak sekali berita-berita selama seminggu ini. Benar sekali. Ya, dan untuk berita yang pertama nih ada Damkartan, pemadam kebakaran dan penyelamatan. Selamatkan. Sekarang tambatan ya, Kak? Ada tan karena penyelamatan. Oh. Damkartan, Damkartan ton. Kotor. Kok ada tan? Pemadam kebakaran, penyelamatan dan ton. Tontonan. Tontonan. Selamatkan seorang pria yang tergantung di kabel setinggi 5 meter. Seorang pekerja yang hendak mengecat tembok luar sebuah ruko di Jalan Kasturi, Simpang 3 Sipin, Kota Jambi mengalami musibah tersentrum listrik hingga terjatuh dan tersangkut di kabel. Macam mana beritanya? Iko Dio. Seorang pria bernama Juhartono, 52 tahun, mengalami musibah pada Rabu 5 Maret 2025 saat sedang mengecat dinding luar sebuah ruko di lantai 2. Saat sedang bekerja, tanpa disadari tangannya menyentuh kabel listrik ketegangan menengah atau KM dan menyebabkan dirinya tersekat listrik. Tubuhnya terjatuh dan tersangkut di kabel listrik pada ketinggian 5 meter. Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi, Bustari Afandi menyampaikan, tim penyelamat Damkartan Kota Jambi langsung meluncur setelah menerima laporan pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Mereka tiba di lokasi pada pukul 9.39 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan operasi penyelamatan. Warga yang menyaksikan kejadian ini terlihat panik lantaran Juhartono tergantung tanpa daya. Sementara tim damkar berjuang keras menyelamatkan dengan peralatan khusus. Mustari mengatakan dengan teknik penyelamatan menggunakan tali karmantel, petugas berhasil menurunkan korban secara perlahan di bawah tekanan dan resiko yang besar. Setelah berjuang selama 30 menit, akhirnya Juhartono berhasil dievakuasi ke Selapan. Meski mengalami luka bakar di telapak tangan kanan dan kaki kiri, beruntung nyawanya berhasil terselamatkan. Nah, itu dia berita ya. Jadi lagi-lagi Damkartan ini penyelamat bagi manusia. Sigap sekali. Tidak perlu mengasih data untuk menyelamatin apa, dia tak perlu, langsung dia sigap nyelamatin. Emang ada yang isi data, Bang? Nggak ada sih. Nggak ada. Terus ini abang ini ngapa sih nyampe tersentrum di atas kabel? Dia ngecat, Bang. Ngecat rumah. Ngecat rumah, terus mungkin kabel tuh dekat rumah ya? Dekat rumah. Jadi hati-hati buat teman-teman, apalagi kalau sekarang ini musim hujan. Sekali. Kalau mau ngecat setidaknya pakai sendal. Setidaknya yang pakai kuas kalau mau ngecat kau pakai sendal sih. Bener. Enggak, Bang, pakai sendal biar enggak kesetrum. Oh gitu. Ya, katanya sih. Ya, dia enggak kesetrum, cuma kan badannya lengket di kabel. Sama baik. Karena biasanya mungkin di ruko ini lantai atas, jadi kabel yang situ. Kabel-kabel. Tapi untungnya, Bang, abang ini tidak meninggal. Tidak meninggal. Tapi Masih hidup. Masih hidup. Cuman jadi dia gelap-gelapan selama bulan puasa. ya, jadi buat abang semoga cepat sembuh, Biar bisa lebaran, Bang. Biar bisa lebaran lagi bersama kami di sini. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya, Gus. Berita selanjutnya, ini ada pengeroyokan mengakibatkan meninggal dunia. Polisi lakukan penyelidikan di Sarolangun. Seorang pria di Desa Datuk Nanduo, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, dihakimi masa setelah diduga mencuri satu buah handphone hingga meninggal pada Selasa dini hari 4 Maret 2025. Macam mana beritanya? Iko Dio. Rimis warga desa Sungai Pemban menjadi korban basah hingga meninggal dunia.
karena diduga mencuri satu buah handphone di salah satu rumah warga Desa Datuk dan Duo. Kabar meninggalnya Rimis dibenarkan oleh Kabaks Ops Polres Sarolangun, Kompol Eko Prasetyo Davarta. Kompol Eko Prasetyo Davarta mengatakan, Rimis kepergok warga yang diduga saat akan melakukan pencurian di rumah warga Desa Datuk dan Duo. Kemudian Rimis diamuk massa di tempat kejadian hingga babak belur di sekujur tubuhnya dan mengalami luka berat di bagian kepala. Kemudian Rimis dibawa ke Mapolsek Batang Asai dengan kondisi babak belur. Pada saat itu juga Rimis dibawa polisi ke puskesmas setempat untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun Rimis tidak terselamatkan hingga meninggal dunia pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Kemudian pihak kepolisian menghubungi pihak keluarga dan menyerahkan Rimis untuk dikebumikan. Adanya insiden pengeroyokan ini, pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mengungkap kasus tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, itu dia beritanya. Jadi, macam mana nih? Kasihan abang sekarang maling nih. Dia cuman mencuri handphone. Tapi dia dihajar massa. Iya, itu dia. Gara-gara handphone dia kan. Jadi buat teman-teman jangan mencuri. Benar sekali. Karena orang tuh sering hilap, terus juga kadang orang melampiaskan kekesalannya. Biasa nih Di rumah di dia rumah ada dia masalah. lagi ada masalah di rumah lagi ada masalah sama bininya kena marah-marahin ya kan. Keluar ketemu maling. Ini yang ini nih. Daripada aku mukul bini aku mending kau aku mukul lah itu. Jangan sampai jadi korban kesalahan orang lah. Benar. Iya kan? Benar sekali. Jadi sedih kan? Sedih. Jadi ini maling handphone gue diajar sampai meninggal. Apalagi maling timah. Mending maling timah karena cuma di penjara. Maka itu lebih besar ya kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau maling-maling janganlah makanya. Jangan kalau itu sekalian ya bang ya. Iya, dosa juga sih. Dosa juga Itu, ya? Nggak boleh dosa juga. juga, iya. Nggak boleh. Apalagi bulan puasa kan. Bulan Kita puasa. harus mengejar kebaikannya bang. Mengejar kebaikan. Bulannya penuh rahmat, penuh hikmat kayak gini kan. Kita harus berbagi kebaikan. Terus juga tetap hati-hati buat kawan-kawan yang lain tuh tetap hati-hati karena semakin mendekati puasa ini biasanya kejahatan semakin banyak. Benar. Apalagi yang mudik-mudik bang. Yang mudik-mudik, Rumahnya ditinggal, terus lupa pakai kunci ganda ya kan, nggak pakai pengaman lagi. Jadi maling tuh bisa karena dia melihat rumah kosong, datang maling ke rumah kosong, balik lagi Kosong. Nggak diisi. Kosong. Dibawa semuanya ke kampung. Iyalah. Nanti kita lanjut ke berita selanjutnya. Tetap standby di Iko Berita. Tah apa-apa. Masih di Iko Berita. Tah apa-apa. Masih setia dengan saya Denoy. Saya Ringo Saya Aoy. ganti nama lagi dia saudara. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Kita selanjutnya ini kriminal bang. Ya, kriminal. Polisi amankan 5 remaja geng motor usai tawuran dan pengerusakan masjid. Aduh. Aksi tawuran antar kelompok remaja di kota Jambi berujung pada perusakan masjid. 5 orang remaja diduga anggota geng motor telah diamankan polisi. 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Ini hari Kamis 6 Maret 2025. Nah, macam mana beritanya? Iko dia. Aksi tawuran antar geng berandalan bermotor kembali terjadi. Kali ini terjadi di Masjid Istiqomah, Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, pada Selasa dini hari 4 Maret 2025. Akibat kejadian ini, sejumlah fasilitas masjid mengalami kerusakan, di antaranya pintu kaca dan beberapa jendela yang pecah akibat lemparan batu. Aksi penyerangan tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Di Reskrim Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subuti menjelaskan, kejadian berawal dari perang sarung antar kelompok remaja yang berlangsung berkali-kali. Namun, keributan semakin memanas hingga berujung tawuran, di mana sebagian remaja membawa senjata tajam.
Setelah menerima laporan, polisi langsung bertindak cepat dan langsung mengamankan 5 remaja yang terlibat. 2 diantaranya yakni D, 15 tahun, dan O, 15 tahun. Telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Sementara itu, 3 remaja lainnya berstatus sebagai saksi. Untuk geng motor yang lain, saya ingatkan jangan sampai kalian kami tangkap. Ya, segeralah kalian berhenti dan berdamai letakkan senjata kalian. Jangan bunuh. Buat nyerang musuh. Ya. Emang kau punya musuh? Ya, Musuh apa? masuk awalnya perang sarung Pak, Awalnya berasal. Kok bisa jadi musuh gimana? karena mereka dua Pak lagi mancing kami Pak. Kok punya jagoan di sini bawa sajam. Yang orang apa yang merah? Warna biru Pak. Warna biru. Ya, Pak. Kalau ketemu orang, ketemu musuhmu itu kau apa kan? Kacau. Cuma nakutin Pak. Kita nakutin gitu. Kau masih sekolah? Kasih Pak. Masih sekolah. Ya, nanti kita kasih surat dulu ke sekolahnya juga. Udah, kau terima. Dan tidak ada toleransi lagi terhadap anak-anak geng motor, apalagi yang sudah membawa saksi. Pasti akan ada proses. Ya, mereka akan menghadapi hukum. Oke? Manang menambahkan anak-anak yang berada di depan masjid itu melarikan diri saat kelompok pelaku ini datang. Beberapa di antaranya masuk ke dalam masjid untuk menyelamatkan diri. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi pelemparan batu. Identitas mereka sudah teridentifikasi dan akan segera ditangkap. Di sisi lain, Manang mengimbau kepada para orang tua untuk lebih memantau aktivitas anak-anak mereka, terutama di malam hari, agar tidak terlibat dalam aksi tawuran atau geng motor yang dapat merugikan masyarakat. Diketahui hingga kini, pihak kepolisian terus melakukan patroli dan penindakan terhadap aksi kekerasan yang melibatkan geng motor. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar lingkungan mereka. Nah, itu dia beritanya. Nah, ini pernah kemarin nih ngeliat di Instagramnya Pak Bray. Pak Bray. Aku ngomen di situ. Apa abang bilang? Hukumannya suruh dia jalan jongkok, Bay. Seberapa jauh? Dari masjid ke masjid yang ada di Jambi. Biar jero, ya kan? Jauh. Minimal betis besar. Bisa Terus deh. juga remaja, cobalah yang berpikiran tuh yang positif. Kayak remaja yang dilakukan di daerah Tungkal. Kenapa yang di daerah Tunggal, Bang? Itu kan main araan sahur. Oh, Karena di remaja iya. masjid tuh berkumpul buat araan sahur. Ya kan? Dia ini araan juga, Bang, tapi negatif. Araan sejam, nggak Araan ada sajam. bunyinya. Itu mau bulan puasa malah membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya. Dan dia juga merusakin masjid, Bang. Merusak masjid, ya Allah, kau berani-beraninya rusak masjid, ya kan? Sudah dihukum negara, dihukum laknatullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masih muda padahal, Bang, ya. Masih muda, biarlah langsung penjara, be. Dosa lagi apa di bawah-bawah umur tuh dosa lagi lah. Biar dia tahu macam mana rasa saronya di dalam penjara itu kan. Benar. Karena ya kayak dia tuh merugikannya tuh banyak, Bang. Merugikan ya. Selain warga, terus warga yang lagi ibadah. Warga yang lagi ibadah, terus juga polisi mungkin lagi ibadah. Aku harus ngurus edit lagi kan. Iya. Padahal dia mau tadarus. Mau tadarusan, kita kan nggak tahu polisi mau ngapain ya kan. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Remaja di Bungo dibacok geng motor. 2 pelaku ditangkap. Seorang remaja berinisial DA menjadi korban brutalitas geng motor di Bungo. Polisi berhasil bekuk 2 pelaku di Sumatera Selatan. Macam mana beritanya? Ikut dia. Beritanya. Remaja berinisial DA di Bungo, Jambi menjadi korban pembacokan sejumlah berandalan geng motor. Awalnya, kejadian ini diduga adalah laka lantas. Namun orang tua korban menemukan luka bacokan di wajah dan tubuh anak mereka. Penyelidikan pun dilakukan hingga akhirnya terungkap ini bukan kecelakaan, melainkan tindakan keji sekelompok remaja. Saat dikonfirmasi pada Jumat 7 Maret 2025, di Reskrim Polda Jambi, Kombes Pol Manang Sumpeti menyampaikan 2 pelaku telah berhasil ditangkap setelah melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya adalah MA 15 tahun dan DS 16 tahun. Kini mereka telah ditahan di Mapolres Bungo dan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Manang memastikan bahwa DA merupakan korban pembacokan, bukan kecelakaan lalu lintas. Saat ini penyelidikan lanjut terus dilakukan untuk mengungkap motif dibalik serangan brutal ini. Kekerasan oleh geng motor semakin meresahkan,
Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan. Heri Zulkifli, Cek TV, melaporkan. Iko beritanya. Ikut juga beritanya masih juga gawe-gawe geng motor tidak kesudahan emang. Ya Allah. Tadi Apa? di Kota Jambi Bang, sekarang sampai pula ke Bungo. Mungkin ini franchise kali orangnya. Dari kota buka cabang ke Bungo. Bener juga. Jadi, aduh, kasihan loh orang yang jadi korban keganasan geng motor nih. Apa sih keinginan orang nih buat jadi geng motor itu biar apa? Nggak tahu ya, biasa ada infonya validasi Bang, karena anak muda kan, jadi itu pengen diterima di tongkrongan. Oh gitu, biar orang tuh tahu, wah aku nih keren. Dianggap keren. Bad boy. Bad boy. Bad boy, bad boy. Apa sih bad boy? Dasarnya ya. Dasarnya dia. Jadi buat Pak Polisi tangkap ya, Pak Polisi apa geng-geng motor yang di bawah umur ini tangkap Bener, ya. Tak usah lagi mikirin bapaknya kasihan, mamanya kasihan. Kayaknya bapak sama mamanya senang lah anaknya ditangkap kayak gini. Karena udah Dan- capek. Dia ini pun menyusahkan polisi Bang, karena dia ditangkapnya sampai Sumatera Selatan. Sampai Sumatera Selatan. Kejauhan polisi sampai ke Sumatera Selatan kan. Kasihan kan polisi Bungo ke Sumatera Selatan. Jauh dia. Macam mana dia bisa ngelewatin sholat tarawih Nah, gara-gara ngejar kamu, Bay, ya kan? polisinya jadi tidak terawih. Tidak terawih, Baru. terlalu banyak yang dirugikan ya kan? Benar. Selain ini lagi Pak, selain merugikan negara, dia merugikan ibadah polisinya. Ibadah Polisinya jadi kurang beribadah. Iya. Padahal di bulan Ramadan ini adalah bulannya kita untuk berlomba-lomba pada kebaikan. Ya Allah subhanallah. Jadi buat teman-teman janganlah mengurangi ibadah diri sendiri ataupun orang lain. Karena itu berdosa. Sangat berdosa. Sangat berarti. berdosa. Oke lah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Ya. Masih di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Ya, masih bersama saya Denoy. Saya Ringo Aoy. Ganti lagi. Kami dari Stand Up Indo Jambi. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan terus Iko Berita Tak Apa-Apa setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Jack TV. Oke, kita lanjut berita selanjutnya. Ini ada berita tentang Kurbu asal Medan. Gua Kurir sabu. Seru ya, Kurbu seru. Kurir sabu asal Medan terancam hukuman mati. Dengan diamankannya 2 orang kurir narkotika yang ketangkap tangan menyelundupkan 25 kg sabu di dalam pintu mobil ke Jambi. Mereka diancam dengan hukuman paling berat seumur hidup atau hukuman mati. Ini berita pada tanggal 4 Maret 2025. Mau tahu berita kayak mana? Iko dia. Pandu Rahman Wiguna, 41 tahun, beserta rekannya, Ade Irfan Siagian, 24 tahun. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 25 kg yang akan disuparkan di Provinsi Jambi. Kepala BNNP Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko SIKMM menyampaikan, kedua tersangka mengaku mendapatkan bayaran 10 juta rupiah untuk setiap bungkus sabu yang mereka antar. Mereka juga diduga telah berulang kali menyeludupkan narkoba ke berbagai daerah, termasuk Jambi, Riau, Pekanbaru, Aceh, Medan, dan Sumatera Selatan. Wisnu mengatakan, dengan adanya penangkapan 25 kg narkotika jenis sabu ini, negara mengalami kerugian sebanyak 25 miliar rupiah. Dan setidaknya sebanyak 200.000 jiwa terselamatkan dari bahaya narkotika. Ya, bukan hanya di Jambi saja, di mana-mana ada. Sehingga mereka mempunyai jalur masing-masing yang tentunya mereka memiliki spesifik. Ini spesifiknya apa? Khusus untuk menyewa mobil rental untuk membawa barang tersebut. Upah berapa, Pak? Kenapa? Upah berapa, Pak? Kurir itu, Pak. Menurut pengakuannya mereka satu bungkus itu sekitar 10 juta. Oh, bagian mereka 10 juta. Iya. Dihitung per bungkus, Pak. Ya, bisa dibayangkan aja. Dan syukur alhamdulillah
dengan kita menggagalkan 25 kilo, berarti kita mengamankan aset, mengamankan kerugian negara kurang lebih 25 miliar. Karena kalau 1 kilo 1 M ya berarti 25 miliar. Dan kita berhasil menyelamatkan masyarakat kurang lebih hampir 150.000 sampai 200.000 orang. Berapa kali, Kalau Pak? kita seandainya 1 gram dipakai antara 5 sampai 6 orang. Ya, Kalau pengakuannya berapa kali, Pak? Lebih dari 2 kali itu? lebih daripada 2 kali. Untuk di Jambi sendiri, Pak? Jambi dan sekitarnya, Jambi, Palembang, ya, Riau, karena mereka memiliki ya daerah. Mereka sebetulnya mau ke Palembang juga, tapi kita potong di Jambi. Demikian. Kan ditangkap di tempat berbeda. Emang satunya menunggu Pak? Jadi gini, ketika mobil itu di Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini ditahan di rutan BNN Jambi dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah, itu dia beritanya. Oke, ini berita tentang sabu, garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca, walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kota, walaupun tidak kena, yang penting ngentang-ngentang. Siap. Iya, ayo sama, ayo. Suara abang tuh agak besar dikit tuh. Agak ada, disiapin semua ini. Editor nyiapin lagi lagu itu. Ditampilin. Iya, aduh kacau. Tangkap bela Pak, kurir sabu yang kayak gini nih meresahkan. Ini nih nanti efeknya nih bakal menjadi geng motor nih. Bener, Iya efeknya kan? kemana-mana Bang. Efeknya kemana-mana, geng motor, maling HP, ya kan, Perusak masjid, perusak masjid. Ini efek dari sabu. kemana-mana. Mm-mm. Dan juga ininya lagi, kerugiannya lagi polisi jadi kurang ibadah. Kurang ibadah gara-gara cuma fokus nangkap kurbu. Ini aduh sudahlah, kalau ini kurir sabunya asal Medan lagi, kalau mau jualan sabu udahlah di Medan, langsung di Jambi. Ya, kalau bisa jangan jualan. Kalau bisa jangan. Jangan sampai ke Jambi lah kamu. Jambi lah bajalan. Pak Bray ini lagi bingung nih untuk nangkap apa? Iya. Geng-geng motor ini Geng ditambah motor lagi. banyak. Iya, sabu lagi. banyak lagi. Aduh, kan capek, belum lagi dia ngurus ketua pemuda lagi kan. Jadi kapan waktu Pak Ber untuk ibadahnya? Yo, ibadah. Ngonten lagi. Oke lah guys, kita lanjut ke berita selanjutnya Berita guys. selanjutnya masih di kriminal, Pak. Ya, iya. Aksi kriminalitas saat Ramadan berpotensi meningkat dan dari curat sampai curanmor. Curatnya apa, Bang? Curahan hati. Oh, curat. Curat dong main. Bukan. Oke, curhat. Apa curat? Nanti lah kita cari ya. Nanti kita Oke. cari. Untuk mengantisipasi tindakan kriminalitas seperti curat dan curanmor di bulan Ramadan, pihak kepolisian daerah Jambi selalu mengingatkan masyarakat agar selalu waspada. Nah, macam mana beritanya? Iko dia. Kejahatan berpotensi meningkat saat Ramadan. Warga diminta lebih waspada menjaga keamanan diri dan lingkungan di sekitar tempat yang beraktivitas. Salah satunya kegiatan ibadah seperti sholat tarawih di masjid-masjid semakin ramai. Namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kejahatan, terutama pencurian kendaraan dan barang berharga. Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan selama ibadah, Kasubdit Penpas Dithumas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya dengan menggunakan kunci tambahan atau double key pada kendaraan roda 2 yang diparkir di sekitar masjid. Untuk menghindari pencurian, jangan membawa barang berharga saat di tempat beribadah. Himbauan kami dari kepolisian Polda Jambi, Dithumas mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah di masjid ataupun melaksanakan sholat tarawih agar mewaspadai, mengantisipasi terjadinya pencurian baik itu kendaraan maupun barang-barang berharga lainnya, yaitu dengan cara menambah, ya, kalau dia kendaraan roda 2 menambah kunci tambahan, ya, itu apakah rantai atau gembok,
sehingga mengurangi niat dari pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Dan kepada masyarakat yang jangan membawa barang-barang berharga ke masjid supaya jangan terjadi tindak kriminalitas. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan bulan Ramadan tahun ini dapat berjalan dengan aman dan hikmat. Nah, itu dia beritanya, Gus. Jadi di sini ada curat dan curanmor. Jadi buat teman-teman semua tetap hati-hati dan waspada, apalagi mau mudik ini lumayan panjang, seminggu besok ini liburnya. Jadi tetap harus menjaga keamanan rumah sendiri. Apalagi kunci-kunci rumah tuh harus benar-benar diperhatikan, ditambah lagi lebih banyak kuncinya. Kalau bisa nggak usah di pintunya di semen, Bang. Pintu di semen. Itu maling bingung. Dan ini juga kan ada curat dan curanmor. Kalau curanmor kita tahu, Pak. Ya. Pencurian motor. Ya. Curat ini mungkin kayak ini nih, yang abang-abang yang baru bunuh Super Travel tuh. Kan baru ketangkap nih sama Pak Bray. Nah. Ya kan tadi udah kita lihat kan videonya kita Pak Bray. Tapi dia alasannya tuh dia sudah pengen menyerahkan diri. Tapi keburu ditangkap. Itu sama ini, sama kayak orang maling kambing. Dia bilang aku tidak maling kambing, aku maling talinya. Cuman ada kambingnya. Cuman ada kambing. Ada cara orang nipu. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati. Nah, benar. Ini sudah berkali-kali mungkin ya dihimbau sama polisi-polisi mengingatkan kita agar selalu waspada. Ya, karena kita tidak sepenuhnya bisa bergantung sama polisi. Kita juga harus menambah semua kunci-kuncian, ya kan? Jadi buat teman-teman semua yang mau lebaran, yang mau mudik jauh-jauh, waspada untuk rumah sama kendaraannya. Perhatikan lagi, kalau ada tetangga yang tidak mudik, pesan ke tetangganya, titip rumah gitu kan. Tolong perhatikan rumah. Tapi jangan cuma nitip, Bang. Iya, kasih oleh-oleh. Kasih oleh-oleh. Sama minta tolong yang jago rumah tuh isikan listrik. Agak mati. Oke, sebelum kita lanjut ke berita selanjutnya, kita lihat pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Iya, masih di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Masih bersama saya Denoy. Saya Perdana Kristanto. Ganti lagi. Orang yang sama dan nama yang berbeda. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. BPOM Jambi uji 17 sampel makanan di Pasar Beduk yang berada di Kota Jambi. Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi melakukan uji lab pada sejumlah makanan yang dijual di Pasar Beduk di Kota Jambi. Ada 17 sampel makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya. Macam mana beritanya? Iko dia. Bang, mau bahas lanjut? Tahu nih bahasnya? Tahu. Oke. Oke, standby 3, 2, 1, action. Nah, itu dia beritanya. Ini emang harus diuji terus nih, karena kita tidak tahu orang menjual makanan itu kan makanan yang steril, higienis, atau plastik, ya kan? Apalagi ini kan, lagi rame-ramenya jualan nih, mungkin kesempatan bagi orang-orang yang curang, Bang. Iya, curang mor. Enggak, kemarin tadi. Orang-orang curang. Kita kan tidak tahu, emang mereka orang curang pun walaupun dalam bulan apapun dia tetap bakal curang, ya kan? Ya, enggak memandang bulan suci. Ya, jadi kasihan teman-teman yang benar-benar beli takjil, ya kan? Yang pengen berbuka puasa dengan sehat, healthy gitu kan. Takutnya kita beli bakwan kan, bakwannya dicampur plastik. Iyo, rupanya bakwan digorengnya memakai Pertamax, ya kan, nggak murah. Kita kan nggak tahu, ya kan? Pertamax murah. Pertamax kan murah. 10.000. Di bawah 10.000. Pertamax murah, kita baik udah tipu. Nggak merah, nggak biru biasanya. Iya, nggak biru, karena kan dia langsung nganu gitu. Dah ngapa gitu ngomong Pertamax. Orang yang kayu kita juga yang saroh. Benar. Bisa boleh tuh orang kayu kita yang saroh. Yuk. Jadi buat teman-teman juga yang
mau beli takjil atau apa juga perhatikan juga makanannya, jangan sembarangan juga ya kan. Hati-hati, kalau bisa ditengok-tengok penjualnya bang. Penjualnya Kalau makanan higienis itu penjualnya biasanya bersih. bersih, rapi. Terus juga misal goreng-gorengan kita tengok tuh dalam wajannya tuh minyaknya warna apa, ya kan. Kalau minyaknya kental warna merah bukan minyak itu, hati-hati. Itu sambel. Itu sambal. Jadi pokok teman-teman semua saling mengingatkan lah, apalagi kalau ada penjual yang aneh yang mencuriga tuh bilang-bilang ke teman-teman juga ya kan. Kalau nampak penjual yang jorok misalnya. Iya. Biasanya penjual yang jorok tuh dia pakai anduk di sini bang. Anduk untuk ngelap makanan sama ngelap keringat. Itu ada pula seminggu. Karena kan cuma saya stoknya. Kalau dia cuci tak ada lagi untuk Nggak bisa besok. jualan. Iya. Kita ke berita selanjutnya. Ke Bang. berita selanjutnya lanjut. Bulan Ramadan penjual takjil raih omset jutaan per hari. Bulan Ramadan mendatangkan berkah. Penjual takjil di Kota Jambi raih omset hingga jutaan per hari. Hal ini berbeda dibandingkan dengan hari biasa. Nah, Bagaimana beritanya? Iko dia. Banyaknya aneka ragam makanan kuliner yang dijual di Pasar Pedu Kota Jambi. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Provinsi Jambi melakukan uji laboratorium pada sejumlah makanan yang dicurigai mengandung zat-zat berbahaya. Ada sebanyak 17 sampel jenis makanan yang telah diuji lab. Kepala BPOM Jambi, Vera Mika Ginting mengatakan, pada bulan Ramadan ini, pihaknya melakukan pengawasan pada makanan yang dijual di Pasar Pedu Kota Jambi. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin, serta zat berbahaya lainnya. Sampel yang diambil tersebut merupakan jenis makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya. Pasalnya, bentuk dari makanan tersebut memiliki ciri-ciri yang mengandung zat berbahaya dengan warna yang mencolok. Dari hasil pemeriksaan uji laboratorium yang telah dilakukan tersebut negatif, sehingga BPOM Provinsi Jambi memastikan makanan yang dijual di Pasar Pedu di Kota Jambi aman untuk dikonsumsi. Di Jambi sudah melakukan sampling terhadap produk, jadi teman-teman yang petugas sampling ke lapangan itu sudah biasa ya melakukan sampling, kemudian mengambil produk-produk yang berbasis resiko yang kira-kira sering terdeteksi mengandung bahan berbahaya. Kita uji terhadap kandungan formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Terhadap 17 sampel yang diambil itu ternyata seluruhnya memenuhi syarat. Jadi semuanya aman, boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk kedepannya gimana Bu? Masih terus berlanjut? Tentu kami terus berlanjut sampai tanggal 12 Maret. Akan kita lakukan sampling, pengawasan evidensi di Kota Jambi. 17 sampel itu hari tadi ini aja. sudah kami tahu gimana Bu? Udah kami uji semuanya selesai dulu. Itu kita ambil sampel apa aja tuh Bu? Dari 17 sampel itu? Ada tahu, kemudian minuman, kemudian kita juga mengambil makanan-makanan yang biasanya dicampur bahan berbahaya seperti mie, ya. Kemudian pepes, itu gorengan, ya. Nah ini kita semuanya uji, dan lontong yang biasa juga dicampur orang, itu semuanya aman. Bisa dikatakan kita sudah melakukan memang pembinaan keamanan pangan bagi masyarakat. Itu kami sudah menggandeng juga stakeholder Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk melakukan pembinaan yang terkait rumah tangga. Biasa dikatakan itu sudah berhasil karena masyarakat sudah memenuhi apa yang kaidah-kaidah keamanan pangan. Vera Mika Ginting menyebutkan jika nantinya ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya, pihaknya akan melakukan uji laboratorium lebih lanjut. Kemudian pelaku usaha akan dipidana oleh BPOM Provinsi Jambi. Nah, itu dia beritanya, ya kan, Ramadan mendatangkan berkah. Jadi juga buat teman-teman kan, ini tidak semua nih penjual takjil nih yang Curang. ada juga yang bagus ya kan. Ada. Dan juga tidak semuanya yang laku. Jadi kawan-kawan juga tengok kalau ada penjual takjil yang cuma dia nengok noleh kanan kiri, belilah itu. Benar. Ya kan, walaupun kalian beli sedikit, cuman minimal itu
menyenangkan hatinya, walaupun kadang emang yang sepi itu emang makanannya tuh udah enak masalahnya. Iya kan? Masalahnya itu emang enak, emang pernah nyoba kita niatnya baik hati deh. Baik hati ya. Baik hati. Aku pernah. Sering. Wah, ini sepi nih ya kan. Baik hatilah kita beli di situ. Pas kita coba, wajar sepi. Memang enggak enak, ya kan? Aku pernah Bang, aku kasihan kan, dia jual lemang Bang. Aku hitungannya ketipu. Aku pengen lemang kan, beli lemang set, pas dimakan sampai rumah bukan ketan Bang, beras. Itu lontong. Oh, itu lontong. Lontong taruh di bambu. Lontong taruh di bambu. Jadi gimana ya kalau itu kan mau marah tapi berarti. Iya. Jadi serba salah juga gitu. Kalau kita nengok yang sepi, kita kasihan. Tapi kita curiga. Memang tempat jualan yang sepi itu kita bakal curiga macam mana pun. Jadi kalaupun mau beli sedikit ya Bang. Iya, jangan mengharap iba lah. Benar. Kalian tetap harus menjual kualitas gitu. Walaupun kita emang dibohongi juga, kita posisikan diri kita sedekah aja Bang. Sedekah. Makanya jajan udah banyak-banyak. Cuma kadang tuh kan duit kita pas-pasan yang tinggal 5.000. Cuman niat hati pengen bantu orang. Nyampe rumah makan enak ngerutu ya kan. Jadi puasanya tuh bukan karena makanan, karena marah-marah. Marah-marah gitu karena ngerutu. Jadi ya kita buka pahala berdosa ya kan. Jadi buat teman-teman saling inilah, jangan buat makanan sembarangan. Kita juga yang lain tuh juga bantu nih teman-teman lain yang kesepian. Yang jualannya sepi. Kalau kalian ragu beli sedikit be. Beli sedikit. Banyak yang di tempat yang pasti. Iya, kalau mau beli banyak tempat yang pasti. Minimal nyenangin orang sedikit tak masalah lah kan. Udah tuh buang makanannya. Yang dibuang kasih bebek. Kasih bebek atau apalah serah. Daripada kita bantu orang tapi kita sakit perut ya kan. Ya, Nah, sekian dulu berita kita untuk minggu ini Gus. Ya, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk tetap menonton Iko Berita Entah Apa-Apa setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Jack TV. Dan tetap bersama saya Denoy, saya Lutfi Tindo Ika Putra. Iya, sampai jumpa minggu depan di Iko Berita Entah Apa-Apa.